Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip anti korupsi, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen pengampu Bapak Ubaidillah Kamal, SPD MH. Perkenalkan, sebelumnya saya Juliana Stefanusaini dengan NIM 23080100161 serta teman saya yang tidak bisa recording dikarenakan sakit yaitu Naila Hasna dengan NIM 23080100853. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dari korupsi, korupsi sendiri itu merupakan kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam Perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Nah, untuk mengatasi angka kasus korupsi yang semakin hari semakin meningkat di negara kita, pemerintah melakukan upaya untuk menekan angka korupsi dengan cara memberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi sendiri itu merupakan tindakan untuk mencegah korupsi melalui pendidikan untuk generasi muda sebagai penerus bangsa yang akan datang supaya tidak berbuat hal demikian. Prinsip anti korupsi yang pertama yaitu adalah jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Nah, seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya itu tidak akan pernah melakukan korupsi karena dia tahu bahwasanya tindakan korupsi itu adalah sebuah bentuk kebohongan ataupun kejahatan. Orang dengan berintegrasi jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Kemudian prinsip anti korupsi yang kedua yaitu adalah tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab itu berani mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan dalam sebuah pekerjaan. Nah, orang yang bertanggung jawab itu tidak akan korupsi karena dia yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Rasa tanggung jawab juga tidak muncul begitu saja, akan tetapi terjadi melalui sebuah proses, dimulai dari hal-hal kecil, seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikan pada tempatnya, ataupun jika dia berjanji, maka dia pasti akan menempatinya. Selanjutnya, prinsip anti korupsi yang ketiga yaitu adalah disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Nah, komitmen itu adalah salah satu kunci dari terbentuknya sikap disiplin. Komitmen sendiri itu merupakan sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Prinsip yang selanjutnya yaitu adalah mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri itu dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Pribadi yang mandiri itu tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Selanjutnya ada kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu yang optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka yang mempunyai sikap kerja keras itu sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan Kemudian sifat sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang. Dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Seseorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan.
Kemudian yang selanjutnya ada sifat berani. Nah, berani sendiri itu adalah tidak takut untuk menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Orang yang memiliki sikap berani itu memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang untuk mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melakukan tindak pidana korupsi ke aparat yang berwenang. Kemudian prinsip anti korupsi lainnya yaitu adalah sifat peduli. Makna peduli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Pendapat lain menyebutkan bahwasanya peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, ataupun kondisi di sekitar kita. Nah, untuk prinsip anti korupsi yang terakhir itu ada sifat adil. Nah, sifat adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, serta tidak memihak. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada orang yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun negara. Sehingga penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasarkan pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Nah, demikian adalah 9 nilai integritas yang harus dimiliki oleh semua orang untuk mencegah korupsi. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya baik bagi diri sendiri, namun juga untuk masa depan bangsa ke depannya. Maka dari itu, nilai-nilai integritas mesti ditanamkan dan dilatih sejak dini untuk melahirkan generasi baru yang lebih bersih dari korupsi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan quote dari Plato, yaitu, jika Anda harus melanggar hukum demi merampas kekuasaan yang korup, maka lakukanlah. Akan tetapi dengan syarat, kamu harus mempelajari kasus-kasusnya terlebih dahulu. See you guys, thank you for listening. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!